kami di sini dari kelompok 4 dalam matkul ekonomi moneter. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tingkat bunga dan anggota kelompok kami adalah Nama saya Sri Putri. saya Putri Aditya Fitriana Maharani, saya Ikan Bayburi, saya Mas Latul Laula, Saya Bagus Salam Sotahari. Saya Muhammad Farhan Ridwan. Saya Sofalama. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang tingkat suku bunga. Jadi materi yang pertama yaitu tingkat suku bunga menurut teori klasik. Menurut teori klasik, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Keinginan masyarakat untuk menabung atau investasi tergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan masyarakat untuk investasi semakin kecil, karena seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan investasi lebih besar dari tingkat bunga yang dibayarkan untuk dana investasi sebagai ongkos penggunaan dana atau cost of capital. Dalam teori ekonomi klasik, tingkat bunga dalam keadaan seimbang atau artinya tidak ada dorongan naik turun akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Teori ekonomi klasik berasumsi bahwa perekonomian selalu berada dalam keadaan full employment. Dengan kata lain, sektor moneter. Dalam teori ekonomi klasik, terpisah antara sektor real dan tidak ada pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Hubungan antara sektor moneter dan real hanya dijembatani oleh tingkat harga. Jika jumlah uang yang beredar lebih besar daripada nilai barang yang tersedia, maka tingkat harga meningkat, jika sebaliknya akan menurun. Selanjutnya, komponen dalam menentukan bunga kredit. Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak dapat diperkecil. Komponen-komponen ini kemudian dijumlahkan sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan ke nasabah. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain, yang pertama, total biaya dana. Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambahkan dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya. Yang kedua, laba yang diinginkan. Laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi sektor-sektor yang dibiayai. Misalnya, jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial atau yang proyek besar. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya. Yang keempat, biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya. Yang kelima, pajak, yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang diberikan fasilitas kredit kepada nasabah lainnya. Mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pengertian tingkat bunga menurut Keynes. Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga mempengaruhi penawaran dan permintaan akan uang atau pasar uang. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi. Dengan demikian, tingkat bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi atau GNP. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah
marah-marah pasti ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Nah, baik, selanjutnya yaitu pengertian suku bunga nominal. Apa itu suku bunga nominal? Suku bunga nominal adalah suku bunga yang disepakati oleh debitur dan juga kreditur, peminjam dan juga pemberi pinjaman, atau juga merupakan tingkatan bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur selain pinjaman pokok saat jatuh tempo dan juga bunganya. Artinya, apa yang di dalam tingkat bunga nominal tersebut dapat juga menjadi faktor primer risiko, biaya transaksi, prasarana, dan juga komunikasi. Primer inflasi, yaitu inflasi yang akan datang. Mungkin itu saja materi dari pengertian suku bunga nominal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian suku bunga dan faktor-faktor mempengaruhi suku bunga bank. Pengertian suku bunga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Judi Seno tahun 2002. Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau disebut surplus spending untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya. Yang kedua, ada menurut Miskin tahun 2008. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun. Sedangkan secara umum, pengertian suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Menurut Kashmir tahun 2010, ada 10 faktor mempengaruhi besar kecilnya suku bunga bank. Yang pertama yaitu kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Sebaliknya, jika bank kelebihan dana dan permohonan pinjaman kurang, maka bank akan melakukan penurunan suku bunga simpanan. Yang kedua, ada jangka waktu. Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktunya, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya. Jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang ketiga, ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya, perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa akan mendatang itu relatif lebih kecil. Yang keempat, ada produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi, sehingga pembayarannya diharapkan lancar. Yang kelima, ada hubungan baik. Biasanya, bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank, tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Yang keenam, ada persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya.
untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan meskipun dengan margin laba yang mengecil. Yang ketujuh, ada jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide lebih baik dari segi kemampuannya membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang akan dibebankan berbeda. Yang kedelapan, ada kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas ini, maka bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kesembilan, ada laba yang diinginkan, yaitu besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Semakin besar laba yang diinginkan, maka semakin besar pula bunga pinjamannya. Yang terakhir, yaitu ada kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan jika dibandingkan dengan jaminan yang kurang liquid. Alasan utamanya adalah dalam hal pencairan jaminan. Apabila kredit yang diberikan bermasalah, bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro, sangat mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih, sambalnya nagih? Yes! Baru! Indomie goreng rasa ayam pop! Marka pop! Dengan bumbu rame rempah! Pop! Marka pop! Marka pop! Mie bulat-bulat nyoy! Indomie! Khas Sumatera Barat! Indomie! Dengan sambal, pedas nendang! Rempah pedasnya bikin pengen nambah! Indomie goreng rasa ayam pop! Rempah pedasnya pop! Marka pop! Baik teman-teman, jadi setelah kita belajar mengenai suku bunga nominal di sebelumnya, sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai suku bunga real. Jadi apa sih suku bunga real itu, dan apa hubungannya dengan suku bunga nominal dan tingkat inflasi? Jadi teman-teman, suku bunga real itu adalah suku bunga yang telah dikoreksi terhadap inflasi, atau biasa disebut juga real interest rate. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara suku bunga nominal, suku bunga real, dan inflasi itu sebagai berikut. Jadi suku bunga real itu sama dengan suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Sederhananya, dapat diilustrasikan bahwa suku bunga real merupakan selisih daripada suku bunga nominal dan tingkat inflasi. Sementara itu, suku bunga nominal menunjukkan seberapa cepat jumlah uang Anda di bank bertambah dalam satu periode. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar lebih lanjut mengenai hubungan suku bunga real, suku bunga nominal, dan tingkat inflasi melalui grafik berikut. Nah, di grafik berikut ini memperlihatkan bahwa suku bunga nominal dan real sejak bulan Januari 2018 bergerak dengan sedikit adanya kemiripan. Dari bulan Januari hingga April 2018, pergerakan laju suku bunga nominal nyaris konstan pada tingkat 4,25%. Sementara suku bunga real mengalami pasang surut, di mana pada bulan Januari suku bunga real berada di titik 1, kemudian naik 1,07 pada bulan berikutnya. Sejak itu, nilainya turun sebesar 0,85% dan kemudian turun lagi sebanyak 0,84%. Naik turunnya suku bunga real ini dikarenakan adanya tingkat inflasi. Apabila inflasinya rendah, maka suku bunga real akan meningkat, seperti yang tertera pada grafik berikut. Puncak tertinggi dari suku bunga real selama 12 bulan belakangan ini adalah pada bulan September 2018. Pada saat itu, inflasi berada di titik terendahnya, yaitu 2,83%, dengan suku bunga nominal mencapai 5,75%. Maka, hasil yang didapati oleh suku bunga real sebanyak 2,92%. Begitulah gambaran ringkas mengenai suku bunga nominal dan suku bunga real serta hubungannya dengan inflasi. Memperhitungkan grafik suku bunga real dan suku bunga nominal ini sangat berguna bagi para investor untuk memprediksi keuntungannya apabila mereka ingin menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Demikian penjelasan mengenai suku bunga real, kemudian akan dilanjutkan dengan bagaimana cara menghitung suku bunga nominal dan suku bunga real di sesi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara
menghitung suku bunga nominal dan suku bunga real. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya tingkat suku bunga itu ada dua. Yang pertama tingkat suku bunga real dan tingkat suku bunga nominal. Tingkat suku bunga real itu adalah tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama. Untuk rumus suku bunga real sendiri ini ada IR sama dengan IN dikurangi LI, di mana IR sama dengan tingkat suku bunga real, IN sama dengan tingkat suku bunga nominal, dan LI sama dengan laju inflasi. Sebagai contoh, jika diketahui IN sama dengan 7%, sedangkan LI sama dengan 2%, maka tingkat suku bunga real adalah dengan mengurangi tingkat suku bunga nominal 7% dikurangi laju inflasi 2% itu sama dengan 5%. Selanjutnya ada suku bunga nominal. Tingkat suku bunga nominal ini adalah tingkat suku bunga yang harus dibayar di samping pengembalian pinjaman pokok pada saat jatuh tempo dan merupakan penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga, yaitu tingkat bunga murni, premi risiko, biaya transaksi, dan laju inflasi. Di mana untuk suku bunga nominal ini bisa dirumuskan dengan R sama dengan I dikali M, atau I sama dengan R per M. Di mana R ini adalah suku bunga nominal per tahun, I adalah suku bunga per periode, dan M adalah jumlah periode dalam 1 tahun. Sebagai contoh di sini ada soal, jika suatu bunga per 6 bulan itu sama dengan 6%, maka suku bunga nominal per tahunnya adalah kita tinggal memasukkan ke rumus ini teman-teman, yaitu R sama dengan I dikali M, di mana I-nya itu adalah suku bunga per periode, yaitu per 6 bulan, jadi per 6%, jadi 6% dikali M adalah jumlah periode dalam 1 tahun, di mana periodenya ini 6 bulan, di mana 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi 12 bulan dibagi 6 itu sama dengan 2, jadi 6% dikali 2% sama dengan 12%. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dimengerti dengan mudah dan